Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tulis dulu sebentar. Oke, sekarang kita akan bagaimana sih cara membuat daftar isi ya, atau automatic table of content, daftar isi secara otomatis gitu ya. Oke, sekarang kita coba aja dulu, kita buka Word-nya. Nah, kemudian kita akan pilih blank. Nah, di sini kita akan pilih section, ya. Kita akan pilih section. Kita pilih tiga section, di mana satu untuk kata pengantar, dua untuk daftar isi, tiga itu untuk isi bab atau dan subbab gitu ya. Oke, kemudian kita insertnya dari page layout. Ya. Kalau misalnya belum bisa, ini diklik dulu di section nih paling bawah. Ini diklik kanan di sini, kemudian checklist dulu sectionnya gitu ya. Nah, jika sudah, maka kita pilih page layout, ya page layout, kemudian kita break, kemudian kita next page, ya. Kita pilih sampai baru 2, nah kita pilih 3. Oke, nah 3 ya. Nah, di sini kita akan tulis ya, itu kata pengantar itu pakainya 12 dulu aja nggak apa-apa. Kita pakainya kata pengantar. Kemudian di sini di page 2 ya kita pakainya daftar isi. Di page ketiga yaitu kita beri namanya subbab gitu ya. Bab 1 itu pendahuluan, di mana di bab 1 ada 1.1 yaitu latar belakang. Dua yaitu ada daftar isi. Latar belakang, kemudian rumusan masalah. Nah, setelah itu ya kita buat lagi subbab lagi, kita isi bab 2 yaitu tentang landasan teori gitu ya, teori. Di mana dalam bab ini itu ada subbab ya, ada subbabnya yaitu definisi ya. Kita masukin definisi. Kemudian yang satu lagi adalah kedua, yaitu adalah penelitian terdahulu gitu ya. Maksudnya yang sudah ya, penelitian yang sudah itu yang sama dengan penelitian yang kita akan teliti gitu ya, dari metodenya yang sama, dari judulnya yang sama gitu. Nah, kemudian bab 3 tentang metodologi penelitian. Nah, dalam bab 3 itu ada yang namanya di sini metode, kemudian kecil. Ini buat kecilin pakai kapital. Kemudian 3.2 yaitu adalah kerangka pemikiran gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ada bab 4 yaitu tentang hasil dan pembahasan. Di mana 4.1 yaitu adalah hasil ya. Satu adalah hasil, dan 4.2 yaitu adalah pembahasan. Nah, kemudian untuk
bab 5 itu tentang kesimpulan dan saran. Nah, 5.1 yaitu kesimpulan, 5.2 yaitu saran. Nah, kita sudah buat kan ya, bab 1, bab 2, kemudian ini ada daftar isi, di sini ada kata pengantar. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mencoba bagi-bagi gitu ya. Oke. Nah, di table of content ini atau daftar isi secara otomatis ini itu ada settingan supaya apa? Supaya dia mengenali dari sub dan babnya gitu ya. Mana sih babnya, mana sih subbabnya. Nah, biasanya itu yang subbab itu dia agak menjorok ke dalam ya. Ini nanti daftar isi ini nanti subbabnya itu akan ke sini dia. Nah, kita setting itu namanya heading. Kita setting hanya 2 ya. Heading 1 dan heading 2. Oke, kita setting dulu di heading 1 di sini, kita klik kanan, kita modify. Kemudian saya ganti menjadi Times New Roman, sesuaikan dengan formatnya. Kalau misalnya pakai formatnya Arial ya monggo, kalau pakai Times New Roman ya Times New Roman. Nah, biasanya saya menggunakan untuk bab ya. Heading 1 ini untuk bab, saya menggunakan size-nya itu 14, hurufnya hitam warnanya, kemudian di bold, dan dia jatuhnya ini ya, apa namanya, justify ya, sini ya, justify. Oke, saya agak renggangkan sedikit. Nah, gitu. Oke. Nah, kemudian di heading 2 itu untuk subbab. Saya klik kanan, saya modify, kemudian saya klik Times New Roman, ya, saya pilih 12 saja untuk subbab, kemudian saya pilih automatic atau warna hitam, saya bold, kemudian saya pilih rata kanan rata kiri, kemudian saya renggangkan. Oke. Nah, so sekarang kita akan coba membuat heading 1 dan heading 2. Jadi caranya bab, setiap bab kita akan setting heading 1. Klik aja heading 1. Oke. Ya. Nah, Pak, ini kan harusnya ke tengah. Nggak apa-apa ke tengah. Entah kalian mau ganti sini atau kalian mau ganti sini. Kita ganti tengah. Ya. Ini supaya ke tengah, kita ganti aja ke sini. Klik kanan, modify, kemudian kita pilih tengah. Nah, oke. Nah, ke tengah dia. Semua ya. Nah, ini juga ke tengah. Saya ambil ke tengah, saya heading 1 semuanya. Saya heading 1, kemudian saya heading 1, kemudian sini saya heading. Oke. Nah, untuk ini ya, untuk ini saya pilih pakai heading 2 gitu ya. Heading 2. Ini kalau nggak ada, saya kasih aja 1. Kemudian ini juga pakai heading 2. Nah, ini saya kasih 1.2. Nah, ini. Kemudian ini ya saya kasih ini satu-satu ya, nggak bisa diblok semua ya. Heading 2. Kalau diblok semua nanti dia jadi dalam satu heading 2 gitu ya. Oke. Nah, jadi begini ya. Begini, saya blok, saya heading 2. Nah, ini di 1 ya. Jadi 1. Nah, lebih baik kita pisahkan. Ada yang jadi 1, ada yang masih satu-satu gitu loh. Untuk mencegah dari yang error, boleh kita satu-satu aja. Oke. Ini saya ganti heading 2. Ini heading 2. Kesimpulan heading 2. Oke. Nah, sebenarnya apa sih fungsinya dari apa namanya pembuat data konten ini? Yaitu untuk memudahkan kalian membuat laporan, membuat makalah, membuat rangkuman, modul gitu ya, modul pembelajaran, kemudian membuat skripsi atau tugas akhir, ya banyak ya. Dan juga kalian nggak capek nanti ketika misalnya udah banyak
apa namanya, materinya sudah banyak, tapi bingung gitu loh kan satu-satu. Nah, lebih baik pakainya ini supaya apa? Supaya nggak banyak kerjaan nanti ya berulang-ulang. Jadi nambah lagi, bikin lagi, nyari lagi gitu ya. Oke, nah sekarang udah kita atur, ya sudah kita atur. Nah ini daftar isi, ya daftar isi kita pakai heading 1. Nah kata pengantar pun kita pakai heading. Nah, setelah itu ya, setelah itu saya klik di sini, ya saya klik di sini. Saya klik di sini. Saya ingin membuat yang namanya apa, table of content-nya gitu ya, table of content-nya gitu ya. Nah, ini kan nggak mungkin ya, nggak mungkin dalam satu ini, pasti ini, oke, ini saya pindahkan dulu. Saya pindahkan, saya pindah, kemudian ini saya paste layout, kemudian break, next page. Nah, dia akan pindah bab 2. Kemudian saya taruh kursor di terakhir, ya di terdahulu. Saya taruh di sini, saya break, saya next page. Nah, kemudian saya ini next page lagi, ya saya break, saya next page terus. Oke, hasil pembahasan, next page. Oke, 5 ya. Jadi sini setiap sebab ada di sini ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya ingin membuat table of content-nya. Nah, sekarang saya menu reference ke sini. Oke, ke menu reference ya, reference. Nah, kemudian saya pilih namanya table of content di sini. Oke, saya klik. Kemudian saya pilih yang otomatis aja. Nah, muncul deh. Nah, ya kan? Jadi kan? Nah, kata pengantar halaman 1 betul tidak? Betul, halaman 1. Terus kata daftar isi halaman berapa? 2 kan? Betul. Ya kan, halaman kedua. Nah, pendahuluan halaman berapa? Halaman 3. Nah, ini ya, udah rapi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat kata pengantar ini menjadi I1, daftar isi itu I2 gitu ya. Nah, di sini ada, ya di sini ada. Nah, sekarang kita memasukkan footer ya. Memasukkan footer itu untuk apa ya? Nomor halaman ya. Nomor halaman gitu ya. Letakkan kursor pada footer terdapat pada ini. Nah, oke. Jadi kita letakkan kursor pada footer ya, daftar isi caranya. Nah, sekarang kita buka lagi di sini. Kita coba di sini, kita klik di sini, klik. Nah, paling bawah nih, saya klik. Kemudian di sini ada yang namanya page number. Nah, di di footer ya, di footer. Kemudian kita pilih yang namanya retrofit. Kalau nggak salah ya. Oh, sorry. Ya, retrospect gitu ya. Saya pilih ini. Nah, ya, keluar ya. Nah, ini adalah auditor. Jadi, saya itu biasanya kalau nulis itu pasti di sini ada nama saya di sini. Nah, sekarang saya ganti di sini apa? Misalnya latihan gitu ya, latihan membuat makalah. Oke. Nah, di sini halaman 2. Nah, di sini halaman 2. Gitu ya. Di sini halaman 1 ya.
halaman 1, di sini halaman 2, dan seterusnya. Halaman 3, halaman 4, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mengganti ini sebagai I gitu ya. Kata pengantar I1, kata pengantar I1, daftar isi I2, kemudian dan bab-babnya itu nomor 1 gitu ya. Nah, di sini kita sudah pilih ya. Kemudian pilih jenis yang akan Anda inginkan. Ya, yang Anda akan inginkan. Kemudian gunakan footer retrospect. Nah, setelah itu kemudian nonaktifkan fasilitas link to previews dengan mengklik icon. Oke, nah sekarang kita menonaktifkan link previews-nya. Sini kita nonaktifkan. Supaya apa sih? Supaya dia tidak mengeling kemana-mana. Oke, kita putus di sini, jebret. Ya. Oke, kita putus dengan mengklik icon di kolom navigation. Lakukan penonaktifan fasilitas link previews di setiap halaman dengan mengikuti langkah tersebut yang sama pada poin di atas. Oke, ya. Di sini yang saya ingin putuskan ini udah putus. Nah, sekarang untuk kata pengantar ya. Dari kata pengantar, ini sudah tidak berhubungan. Daftar isi juga sudah tidak berhubungan. Nah, di sini sudah tidak berhubungan. Oke, di sini sudah kita ngambil. Nah, sekarang ini saya coba untuk bab 1. Oke, ini masih berhubungan ya. Ini masih berhubungan. Ya, ini masih berhubungan. Nah, sekarang kita akan coba yaitu membuat halaman. Nah, kita akan coba membuat halaman. Oke. Sekarang mengatur penomoran halaman yang menggunakan format page number. Letakkan kursor di halaman kata pengantar, insert page number, kemudian format page number. Oke, kita letakkan kursor di kata pengantar. Letakkan kursor di kata pengantar. Nah, mana sih? Sini ya. Kata pengantar. Kemudian kita page number, kita format page number. Nah, kemudian di sini kita pilih yang II gitu ya. II. Nah, di sini start at I2 gitu ya. Karena I1 itu kan biasanya buat judul. Nah, kita pakainya yang I2. Nah, ini kebesarannya. Kita pakainya loket saja. Nah, oke, ini I2. Oke, di sini, di sini kita pakai I3 gitu ya. Insert page number, page number, kemudian format kita pakai star I3. Nah, I3. Oke, ini kebesaran, kita kecilkan hurufnya. Lowercase. Oke, akankah berpengaruh? Ya, oke. Nah, di sini ya di halaman bab 1 ini saya ganti menjadi 1 ya. Saya ganti menjadi 1. Saya blok dulu, kemudian sini saya masukkan page number, saya format. Nah, 1 2, oke. Formatnya ini. Ya, formatnya ini start from 1. Oke. Ya, tidak berhubungan ya. Tidak berhubungan, dia putus. Ya, I2 dia putus, kemudian dia akan berhubungan nih. 1, 2, ya, 3, 4, nah, ini 5. Dia akan berhubungan terus. Oke.
Nah, sekarang apa lagi? Setelah itu, ini sudah kita lewati. Sudah. Kemudian, nah selanjutnya tipe kursor footer halaman pendahuluan dan diganti tab dengan nama pendahuluan. Jangan lupa menonaktifkan link profil supaya footer yang diketikkan tidak berubah footer di halaman sebelumnya. Lakukan langkah ini di setiap bab dengan nama folder, dengan nama footer sesuai nama bab di halaman tersebut. Kemudian untuk footer pada kata pengantar daftar isi bisa dihapus saja. Gitu. Oke, ini sudah juga. Nah, kemudian tinggal kita ini ya, apa namanya, update ya. Nah, kita update saja nanti. Kita update saja. Oke, ya berarti kita tinggal update saja. Maksudnya gini loh tadi. Tadi itu maksudnya setiap bab gini ya. Maksudnya setiap bab ini kan halaman 1 ya. Nah, halaman 1. Nah, nanti di sini itu nggak ada nomor. Nah, di sini nggak ada nomor gitu. Ya. Itu nanti untuk next time berikutnya. Sekarang seperti ini dulu aja. Nah, sekarang saya mau update daftar isi. Itu ya, daftar isi saya update. Di sini saya klik sini aja, ya taruh kursor di sini, kemudian saya klik kanan. Kemudian, nah sampai ini ada update gitu ya, update table. Nah, di sini karena saya tadi mau entry data, mau misalnya kalian entry nih, bab satu lagi atau ada subbab lagi, nah kalian bisa update entry table, atau kalau hanya kalian menggantikan yang namanya page number-nya aja atau nomor halamannya aja. Nah, ini kalian pilih. Oke. Nah, sekarang di sini bisa terlihat ini 2, sini 3 gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi deh ya. Kalau misalnya ini saya rubah, Pak, latar belakangnya coba rumusan masalahnya saya pindahin dong ke belakang gitu ya. Oke, saya pindahin ke halaman 2. Nah, di sini rumusan masalah di halaman 2 ya. Rumusan masalah di halaman 2. Nah, ini ya. Ini maksudnya itu seperti ini ya, contohnya ya. Jadi untuk halaman untuk pendahuluan itu biasanya di atas. Ya, tapi kalau untuk yang lain itu di bawah ya. Nah, misalnya 1.2 itu di halaman 2, 1.1 di halaman 1. Nah, di sini kan masih satu-satu ya, halaman latar belakang masih di halaman 1, rumusan masalah masih di halaman 1. Nah, sekarang kita update, kita klik kanan, kita update, kita page number only. Ada 2 kan? Nah, tadi 1 sekarang 2. Oke, Pak, bagaimana kalau misalnya nambah? Pengaruh nggak? Oh, nggak apa-apa nambah. Misalnya contoh gini ya, ini saya tambah. Misalnya ini saya balikan dulu, ya. Saya balikan dulu. Oke, ini saya balikan dulu. Nah, kemudian saya tambahkan, ya, gampang, sangat mudah sekali untuk menambahkannya. Sorry, ini emang sedikit agak nge-lag. Oke. Misalnya 1.2 gitu ya, 1.3 gitu ya. Nah, ini di sini. Oke. 1.3 apa sih? 1.3 yaitu misalnya manfaat dan tujuan. Nah, ini saya pakai heading 2. Heading 2 kan, saya blok heading 2. Oke. Nah, ini udah ada headingnya. Oke, kemudian saya tinggal update aja di sini, klik kanan, update. Nah, saya pilih yang update entry table. Nah, masuk ya, muncul ya. Oke.
Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya untuk di pertemuan ini, bagaimana cara membuat table of content ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.